Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan usaha Proyek UMKM Rengginang XYZ, di mana usaha ini didirikan pada tahun 2014. UMKM ini berdiri didasarkan oleh keinginan warga sekitar. Pemilik usaha telah memiliki sertifikasi halal, sehingga produk rengginang ini memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal. Produk rengginang ini juga telah memiliki PIRT. Untuk mengetahui suatu UMKM ini layak atau tidak, yang pertama kita menganalisis dalam aspek pasar, yaitu mengenai potensi pasar, pertumbuhan permintaan, persaingan, market share, dan strategi pemasaran. Dalam UMKM Rengginang XYZ ini, potensi pasarnya memiliki dua, yaitu pasar produsen dan pasar konsumen. Pertumbuhan permintaan. Dalam pertumbuhan permintaan ini akan meningkat atau biasanya meningkat itu terutama saat menjelang lebaran hingga 200 pouch per hari. Dengan berat satu pouch ini yaitu 200 gram atau berisi 12 pieces rengginang. Produk rengginang ini pasar utamanya yaitu rest area, minimarket, dan pusat oleh-oleh khas Subang. Untuk mempromosikan produk ini bisa melalui sosial media WhatsApp atau Google Maps. Dalam persaingan UMKM Rengginang ini yaitu memiliki persaingan UMKM lainnya, di mana di wilayah Subang ini tidak hanya UMKM Rengginang XYZ saja, tetapi ada UMKM lainnya juga yang memproduksi produk rengginang ini. Market share. Target pasar yang ditargetkan oleh UMKM Rengginang XYZ ini yaitu ada rest area, minimarket, pusat oleh-oleh khas Subang, serta distributor luar kota. Harga jual produk ini yaitu 15.000 per pouch. Strategi pemasaran untuk memasarkan produk rengginang ini yaitu dengan cara offline dan online. Di mana offline itu di sini UMKM Rengginang XYZ ini menjual ke pusat oleh-oleh Subang, rest area, tetangga, dan minimarket. Dalam strategi online-nya itu melalui media sosial yaitu WhatsApp. Analisis aspek teknis dilakukan dengan meninjau bagaimana penentuan lokasi usaha, layout bangunan, serta teknologi mesin atau sarana dan prasarana yang digunakan pada UMKM untuk mengukur biaya yang direncanakan. Penentuan lokasi dan layout bangunan dapat dilihat pada gambar bahwa layout bangunan ini sudah memisah dengan rumah dari pemilik UMKM itu. Tempat produksi panjangnya yaitu 5 meter, lebar 1 meter. Lokasi usaha ini cukup strategis dan mudah dijangkau. Adapun teknologi mesin atau alat yang digunakan dalam proses pembuatan rengginang ini yaitu ada oven, kompor, wajan, mesin sealer, spatula, koper, panci, baskom, dan timbangan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini meliputi yang pertama, manajemen pembangunan proyek, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, kebutuhan dan sumber tenaga kerja. Manajemen pembangunan proyek UMKM ini didirikan pada tahun 2014 yang didasarkan oleh keinginan warga sekitar pemilik UMKM Rengginang. Pemilik usaha ini telah memiliki sertifikasi halal sehingga produk rengginang memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat. Produk rengginang kemudian didaftarkan sertifikasi pangan industri rumah tangga. Dan yang kedua yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini dari UMKM Rengginang XYZ sendiri, karena UMKM ini UMKM milik keluarga, jadi pemiliknya ini pemilik dari si ibu pemilik UMKM ini sendiri. Manajer ini yaitu dari suaminya ibu tersebut, dan pekerjanya ini bisa dari anaknya pemilik si ibunya itu atau suaminya tersebut. Pekerja cadangan ini diadakan jika permintaan mengenai produk rengginang tinggi sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan dan sumber tenaga kerja.
Pada saat kegiatan produksi rengginang, secara normal, kebutuhan pekerja hanya 3 orang, yaitu oleh ibunya pemilik, bapaknya, dan anaknya. Nah, jika permintaan rengginang sedang tinggi, biasanya mereka memanggil sekitar 3 sampai dengan 5 orang pekerja cadangan untuk membantu kegiatan produksi. Selanjutnya ada aspek finansial. Aspek finansial ini meliputi yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah sumber pendapatan bagi perusahaan untuk menunjang kemajuan perusahaan atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang termasuk bagian dari operasional sentra perusahaan selama satu periode. Dapat dilihat bahwa usaha rengginang UMKM XYZ ini mengalami peningkatan pendapatan usaha setiap tahunnya. Peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 72 juta rupiah dan peningkatan tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 10.800.000 rupiah. Hasil peningkatan penerimaan dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah produk yang diproduksi dan telah terjual setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 16.800 pouch, tahun 2022 sebanyak 17.280 pouch, dan tahun 2023 sebanyak 18.000 pouch produk yang terjual. Yang kedua ada hasil rincian komponen dan struktur biaya. Nah, hasil rincian komponen dan struktur biaya dalam usaha rengginang XYZ ini yang didapati bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan biaya dari tahun 2021, 2022, hingga 2023. Dimulai pada biaya tetap dan biaya variabel mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 memiliki total cost sebesar Rp161.026.009, mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi Rp164.581.914. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp172.932.571. Kemudian ada investasi awal. Pada awal dibangunnya usaha UMKM Rengginang XYZ ini terdapat investasi awal yang dimana investasi awal ini merupakan salah satu modal dalam menjalankan usaha. Pada suatu investasi awal memiliki alat yang dimana memiliki biaya penyusutan. Biaya penyusutan adalah beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas, yang dimana alokasi harga yang diperoleh dari aset tetap yang diperoleh dari pendebitan dari akun akumulasi penyusutan, dan juga dengan cara pengkreditan akun akumulasi penyusutan. Kemudian ada proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka. Nah, proyeksi laba rugi ini bertujuan untuk sebagai gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Kita dapat melihat bahwa perusahaan telah membuat proyeksi untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Penerimaan diperkirakan akan meningkat setiap tahun menunjukkan pertumbuhan bisnis. Namun, HPP juga meningkat, yang berarti biaya untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual juga meningkat. Biaya penyusutan tetap sama, yang berarti biaya terkait dengan penurunan nilai aset tetap sama setiap tahunnya. Akhirnya, laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran juga meningkat setiap tahun, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar setiap tahunnya. Analisis break-even point atau BEP. Nah, analisis ini merupakan titik di mana suatu perusahaan mencapai keuntungan nol atau titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, dalam konteks tabel yang diberikan,
BEP dihitung berdasarkan harga penjualan dan unit yang dijual. Ini berarti bahwa perusahaan harus menjual jumlah unit yang sesuai dengan BEP untuk mencapai titik di mana mereka tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Misalnya, untuk tahun 2021, BEP adalah 16.800 unit dengan harga penjualan Rp64.312.242. Ini berarti bahwa perusahaan harus menjual 16.800 unit produk atau jasa dengan harga penjualan Rp64.312.242. Nah, untuk mencapai titik di mana mereka tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Untuk tahun 2022, BEP adalah 17.280 unit dengan harga penjualan Rp64.256.283. Dan untuk tahun 2023, BEP adalah 18.000 unit dengan harga penjualan Rp65.674.993. Dengan demikian, BEP adalah ukuran penting untuk menentukan apakah suatu perusahaan akan mengalami kerugian atau keuntungan dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang produksi, harga, dan penjualan. Selanjutnya ada arus kas atau proyeksi cash flow. Nah, proyeksi cash flow ini merupakan alat yang menggambarkan terkait penerimaan ataupun pengeluaran kas perusahaan dengan kurun waktu tertentu, baik waktu kini ataupun yang lalu. Tujuannya untuk mengetahui kapan perusahaan mengalami kelebihan dan kekurangan kas. Net present value. Dari gambar yang dapat dilihat bahwa pada analisis net present value terdapat dua analisis, yaitu pada 20% dan 95%. NPV 20% memiliki nilai sebesar Rp26.446.744 yang dimana memiliki kategori yang layak, sedangkan untuk NPV 95% memiliki nilai minus yang dimana teridentifikasi tidak layak. Net B per C. Net B per C ini adalah perbandingan diskon positif dengan net benefit yang telah dilakukan diskon negatif. Nah, net B per C ini memiliki 3 kriteria penilaian, yaitu di antaranya yang pertama, net B per C lebih dari satu usaha tersebut feasible untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua, net B per C kurang dari satu usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga, net B per C sama dengan satu usaha berada dalam keadaan break even point atau BEP. Dari data yang sudah dianalisis dapat dilihat dari gambar, yaitu hasil perhitungan net B per C dari UMKM Rengginang XYZ didapati bahwa analisis dari net B per C yang dihasilkan itu tidak layak dikarenakan nilai B per C kurang dari 1, yaitu sebesar 0,49, yang dimana mengidentifikasi bahwa usaha tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. IRR atau Internal Rate of Return merupakan suatu indikator untuk meningkatkan efisiensi rencana terkait banyaknya investasi yang diterima. Selain itu, dalam besarnya didapatkan menggunakan metode nilai NPV sama dengan 0. Hasil usaha UMKM Rengginang XYZ ini tidak layak karena memiliki nilai kurang dari SOCC, yaitu 15,13%. Payback period. Payback period sendiri terkait waktu yang dibutuhkan oleh badan usaha dalam mendapatkan kembali terkait investasi awal. Selain itu,
Payback period digunakan sebagai ukuran kasar dari suatu resiko. Lamanya waktu pengembalian investasi, maka akan semakin besar resiko investasi. Nah, dari hasil perhitungan payback period bahwa untuk ukuran jangka waktu yang dibutuhkan terkait investasi awal selama 2 tahun 3 bulan. Jadi dapat disimpulkan dari UMKM mengenal XYZ ini tidak layak dilakukan dikarenakan kami dalam studi kelayakan usaha dalam aspek finansial menggunakan perkiraan sesuai dengan beberapa kali produksi dikarenakan pihak UMKM tidak memiliki pembukuan terkait keuangan sehingga data yang didapatkan tidak akurat. Untuk sarannya kepada UMKM XYZ ini lebih memperhatikan terkait pembukuan biaya karena hal tersebut penting dalam menentukan kelancarannya usaha.